Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Habib Novel Al-Aidrus dengan tema Lapang Dada. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Habib Novel Al-Aidrus sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama kembali dalam ngaji sore. Ya, ngaji sore bersama saya Novel Al-Aidrus yang biasa antum panggil Novel. Mudah-mudahan berkah manfaat dunia akhirah. Tema pada episode kali ini adalah lapang dada. Ya, temanya lapang dada. Lapang dada ini adalah suatu kondisi yang harus kita raih, karena itu ciri orang-orang yang mendapatkan pangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sempit dada, itu harus kita hindarkan karena itu adalah sifat orang-orang yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dhonka, dijadikan sempit jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ya, sesak dadanya, sempit, semua rasa nggak enak berkecamuk, tubuh jadi lemas, ya, pikirannya jadi cemas. Ini semua rasa nggak enak itu sebagai satu hukuman. Yang kedua, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara lapang dada, ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai-sampai para nabi dan rasul meminta kondisi itu. Seperti yang kemarin kita jelaskan, Nabi Musa ketika ditugaskan menghadapi Fir'aun, doa Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada 3 permintaan Nabi Musa alaihissalam, diawali dengan Rabbis rohli sodri. Ya Allah, jadikan dadaku ini engkau lapangkan. Lapangkanlah dadaku. Karena dada itu tempatnya hati. Wa yassirli amri, kemudian jadikan urusanku engkau mudahkan, jadikan mudah semua urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, jadikan belenggu yang ikatan ya di lisanku ini lepas sehingga mereka bisa memahami ucapanku. Oleh para ulama, doa ini diambil yang pertama dan kedua, dianjurkan dijadikan wirid harian. Di antaranya habis sholat sambil kita baca Al-Fatihah, kemudian surat Al-Insyirah, Alam Nashrah, pegang dada sebelah kiri, setelah itu ditutup dengan Rabbis rohli sodri wa yassirli amri 7 kali. Al-Fatihah 1 kali, Alam Nashrah 1 kali, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri 7 kali. Di luar itu, setiap hari dibaca 100 kali Rabbis rohli sodri wa yassirli amri. Itu menunjukkan betapa pentingnya kondisi lapang dada. Ya, dadanya lapang. Kemudian teruntuk kekasih Allah Ta'ala yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, beliau istimewa karena belum minta sudah dikasih. Alam nashrah laka sodorok. Bukankah sudah kami lapangkan dadamu? Jadi kalau yang lain itu minta baru dikasih, kalau Nabi belum minta sudah dikasih. Itu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Nah, ciri-cirinya manusia yang dadanya lapang. Nanti semua orang kan ngaku, wah dada saya lapang. Ciri-cirinya lapang dada seperti apa? Dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain, kitab ini kitab yang mengumpulkan hadis sahih, tetapi tidak masuk dalam riwayat Bukhari atau Muslim. Disebutkan, qala Rasulullah SAW, innan nur idza dakhala sadran fasah. Faqila ya Rasulullah, hal lidzalika min ilmin yu'raf? Qala na'am. At-tajafi an daril ghurur wal inabah ila daril khulud wal isti'dad lil mauti qabla nuzulih. Nabi bersabda SAW, sesungguhnya an-nur, cahaya itu, kalau kita ngaku saya dapat cahaya, saya punya cahaya. Nah, ini ciri-cirinya.
Cahaya itu kalau udah masuk ke dalam hati, idza dakhala sadran, masuk ke dalam dada, infasah. Dada itu akan jadi luas. Dalam riwayat yang lain, infasah lahu sadr wan syarah. Menjadi luas dan lapang. Syaratnya biar luas dan lapang, ada cahaya yang masuk. Makanya kalau nggak ada cahaya jadinya sempit. Karena itu sempit dada itu ciri kalau kita lagi banyak dosa. Harus segera disingkirkan dengan cahaya. Al-ilm, ta'allum, wa ta'lim, zikrullah, sodaqah, amal soleh apapun itu. Cahaya kalau udah masuk ke hati, dada jadilah lapang. Jadi lapang dadanya, lapang hatinya. Sahabat nanya, hal lidzalika min ilmin yu'raf? Karena ini urusan dalam, batin. Kita kan nggak tahu ya hakikatnya seperti apa. Sahabat nanya, apakah ada ciri-ciri yang bisa digunakan untuk mengenali kondisi itu sudah ada pada diri kita atau seseorang? Maka Nabi menjawab SAW, na'am, ya ada. Yang pertama, at-tajafi andaril ghurur. Orang tersebut akan menjauhi negeri yang penuh tipu daya ini. Hatinya gak nyaman sama dunia. Jadi gak nyaman sama dunia, tajafi, menjauhi dunia. Bukan gak menikmati fasilitasnya Allah ya, jangan salah ya, ini urusan hati ya, urusan hati. Yang kedua, wal inaba ila daril khulud. Dia segera kembali ke negeri yang kekal, ke surganya Allah Ta'ala. Jadi dalam benaknya itu selalu hidupnya pengen ke akhirat, pengen ke akhirat. Kalau punya duit, pengen duitnya untuk akhirat. Punya ilmu, pengen ilmunya untuk akhirat. Punya jabatan, pengen jabatannya untuk akhirat. Punya suami, pengen suaminya untuk akhirat. Punya istri, pengen istrinya untuk akhirat. Jadi yang dibicarakan di keluarganya, di perusahaannya, ya dalam pertemanannya, semua itu kondisinya dia bawa ke akhirat. Ciri-cirinya itu. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah wal isti'dad lil mauti qabla nuzulih. Dia mempersiapkan diri menghadapi kematian sebelum kematian itu datang. Jadi udah siap-siap. Bahkan ada ulama itu yang sampai udah nyiapin makamnya. Istiqdad beneran itu, sampai makamnya dipersiapkan, digali, tiap hari masuk ke dalam makamnya, rebahan di situ. Dan tanya orang kenapa gitu? Biar saya ingat kalau nanti tempat saya cuma segini. Jadi Ihya Ulumuddin disebutkan semacam itu. Ya. Kemudian istiqdad lil maut qabla nuzulih. Siap-siap, orang mau pergi kan bawa bekal ya. Ada yang bekalnya ATM, ada yang bekalnya koper. Nah ini mau ke akhirat bekalnya apa? Amal soleh. Maka dia perbanyak amal solehnya setiap saat. Itu ciri orang-orang yang dadanya lapang. Makanya nggak pernah sempit sama urusan dunia. Nah, yang buat dada sempit itu semua urusan dunia. Ya urusan dunia. Dan tidak ridho sama ketentuan Allah. Melawan Allah. Itu pasti buat dada sempit. Masih ada keakuan saya di diri kita. Maka itu buat dada kita sempit. Jadikan dada kita itu lapang. Caranya bagaimana? Caranya ya nomor satu minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ciri-cirinya itu. Makanya kalau antum punya mobil, punya motor, punya rumah, udah nggak di dalam hati, dirawat, dijaga, dipakai, tapi nggak ada di hati. Contoh, istri ini, suaminya beli mobil, terus tiba-tiba sama suaminya dijual. Ya, suaminya bilang, ini jual ya, buat bangun masjid. Istri komplain, kan baru beli, kenapa mesti dijual? Ah, ini dunia ini. Ini dunia. Tapi kalau istri yang ngomong, alhamdulillah mas, mobil cuma sesaat di dunia, masjid abadi di akhirat. Lanjutkan. Wah, insya Allah nanti kamu beli yang lebih bagus lagi. Loh kan cakep. Nah itu namanya dadanya lapang. Suaminya nekat jual, istrinya sempit hati. Kok seperti itu ya? Kok seperti itu? Sempit hati. Karena dunia dibiarkan di dalam hati. Gak mungkin Allah di dalam hati terus jadi sumpek dan sempit. Gak mungkin. Ciri-cirinya orang yang mendekat ke Allah itu semakin lapang, semakin lapang, semakin lapang. Jadi kita harus paham betul. Sebetulnya yang kita dekati Allah atau setan. Kalau Allah mau cahaya kok. Jadi semakin lapang, semakin lapang. Nah mudah-mudahan beberapa saat yang saya sampaikan ini berkah dan manfaat. Amin. Berapa menit lagi adzan Ustaz? Masih ada 8 menit. Maka untuk menjawab pertanyaan yang masuk, sahabatku dimanapun antum berada, bagi yang ingin bertanya, klik wa.link/tanya Habib. Kemudian tolong diisi pesannya di situ dengan benar, karena di situ sudah diminta menyertakan nama dan domisili tempat tinggal saat ini serta usia.
kepentingannya untuk jawabnya biar enak nanti ya. Kemudian yang kedua, bagi yang ingin ikut andil untuk Majelis Ar-Raudhah, maka bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Insya Allah berkah untuk semuanya. Amin Allahumma amin. Pertanyaan yang masuk, ya karena ada yang sudah banyak yang masuk ini. Mas Toto dari Tulungagung, usahanya dagang, pengen nanya waktu yang mujarab untuk berdoa. Ya, walaupun ini keluar dari tema, saya akan jawab insya Allah. Sebetulnya banyak waktu yang mujarab untuk doa itu banyak, diantaranya setiap habis sholat. Tapi kalau terkait al-fulusu wal duitu, nah ini kan kelihatannya kan perdagangan ya, al-fulusu wal duitu. Waktu yang mujarab duha, sama pada subuh. Jadi habis subuh sebelum matahari terbit, sama awal duha. Itu memang waktu bagi-bagi rezeki. Jadi saatnya yang paling mujarab ya saat itu. Kalau urusannya duit ya, mintanya pas Allah bagi, minta saya mau. Makanya ada doanya malaikat itu kalau pagi hari, ya Allah orang yang berderma pagi ini Allah ma'timun fikon kholafan, beri ganti orang yang pagi ini mau sodako. Nah caranya biar mujarab, pagi itu sedekah terus doa. Jadi tawasul dengan sodako, digabungkan dua amal itu. Dan jawab, oh pengusaha aja masih susah kok suruh sedekah. Nah sedekah itu bukan amalnya orang kaya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Sedekah itu miliknya orang susah dan orang senang. Orang yang suka sedekah di saat dia lapang maupun di saat dia sempit, itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sedekah nunggu kalau punya. Sedekah yang terbaik ketika pas nggak punya, butuh disedekahkan. Tapi setelah itu jangan ngeluh. Kalau setelah itu ngeluh berarti ya gagal paham. Lanjut. Ya, ini ada yang bertanya, kalau berdoa kepada Allah dan diserahkan kepada Allah, itu maksudnya caranya, ya itu nanti, ini apa namanya, belum pas. Insya Allah saya jawab nanti. Ini ada yang nanya lagi, dari Tanjung Anom, namanya Fulanah. Mohon pencerahan solusi dan doa yang harus dibaca supaya bisa terlepas dari jeratan hutang. Nomor 1, siapkan nomor rekening atau galon khusus untuk bayar hutang. Jadi setiap dapat uang, sisihkan itu, betul-betul diniati untuk bayar hutang. Walaupun masih jauh dari angkanya, niatkan untuk bayar hutang. Yang kedua, kalau masih punya orang tua, minta doa dari orang tua masing-masing. Yang ketiga, amalkan doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Banyak itu. Di antaranya, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Baca itu setiap habis sholat. Insya Allah urusannya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Kemudian ada pula yang nanya di sini. Masya Allah, pertanyaan berdatangan saudara-saudara. Waktu tinggal 1 menit. Dari Jakarta Pusat, namanya Ahmad. Ya, bagaimana mendidik anak dari dini untuk cinta Allah dan takut maksiat pada Allah? Jawabannya sangat mudah, mulai dari orang tuanya sendiri. Mendidik itu paling bagus dengan dicontohkan, bukan sekedar dibicarakan. Karena anak itu lebih merekam apa yang dia lihat, ya ketimbang apa yang dia dengar. Apa yang dilihat itu sangat terekam. Makanya kita ajari dengan praktek. Banyak caranya, sama doakan terus. Habis sholat jangan lupa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan satu doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah beberapa pertanyaan yang masuk tadi mewakili yang nanya di rumah, selebihnya nanti akan saya baca dan akan saya siapkan nanti surprise jawaban-jawaban saya. Saya lagi membuat sesuatu yang biar tetap jadi rahasia.